شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا دربي شكرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ahibbai fillah, azani Allah wa iyakum. Di sore yang cukup dingin sore ini ya, alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Setelah pekan kemarin mungkin saya yang izin karena Allah Azza wa Jalla qadarullah berikan ujian, badan kurang sehat ya. Jadi insyaallah kita lanjutkan lagi sore ini kajian kita di Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Taib, kita masih di bab sifatis shalah ya. Insyaallah sore ini kita masuk di bab hukmut takbir wa mawadhi'ihi minas shalah ya, hukum takbir dan juga tempat-tempatnya dalam salat ya. Kita mulai dari hadis 295. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ila salati, apabila beliau berdiri untuk mengerjakan salat, yukabbiru hina yakum, maka beliau memulai dengan takbir ketika beliau sudah berdiri. Summa yukabbiru hina yarka, dan juga kembali takbir ketika ruku, ketika menuju ruku, dari qiyam ke ruku. Summa yaqulu sami'allahu liman hamidah hina yarfa' sulbahu minar ruku'. Kemudian ketika beliau mengangkat ya badannya dari ruku', beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah ya. Summa yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamd. Kemudian beliau juga mengatakan dalam keadaan beliau berdiri ya, maksudnya di sini i'tidal ya, Rabbana walakal hamd ya, segala puji bagi engkau ya Allah. Summa yukabbiru hina yahwi sajidan, kemudian beliau kembali takbir ketika beliau ya meluncur atau ya menuju sujud. Summa yukabbiru hina yarfa' ra'sahu, summa yukabbiru hina yasjud ya, kemudian beliau kembali bertakbir ketika mengangkat kepalanya, kemudian bertakbir kembali ketika sujud. Summa yukabbiru hina yarfa', nah, kemudian beliau kembali takbir ketika ya mengangkat summa yarfa' dzalika fis salati kulliha, kemudian beliau yaf'al, melakukan itu ya di salatnya. Jadi setiap intikal itu pindah dari satu gerakan ke gerakan lain, maka beliau bertakbir. Wa yukabbiru hina yakum min isnaini ba'dal julus, dan juga beliau bertakbir juga ketika bangun dari dua sujud ya, ba'da min isnaini ba'dal julus, atau ya yang kedua setelah duduk. Muttafaqun alaih. Hadis ini menjelaskan beberapa hal. Pertama, masyru'iyatu takbir inda dukhul fi shalah ya, disyariatkannya takbir ketika melaksanakan salat atau memulai salat. Wa huwa ruknun la tan'aqidu shalah illa bi. Takbiratul ihram ketika seseorang memulai salat ini adalah rukun
Ya, berbeda dengan takbir intikal ya. Tapi kalau takbiratul ihram ini adalah rukun yang yambani alaihi sihatus shalah. Ketika seorang meninggalkannya maka tidak sah salatnya ya. Nah, takbir yang dimaksud di sini adalah ucapan Allahu Akbar ya, ucapan Allahu Akbar. Wa ala masyru'iyati takbir hina ar-ruku' sujud ar-rafa' minhu wal qiyam min at-tasyahhud al-awwal. Dan juga hadis ini juga menunjukkan disyariatkannya takbir ketika ruku' ya, kemudian sujud, ketika bangkit dari sujud, dan juga bangkit dari tasyahud awal ya. Masyaallah. Jazakumullah khairan. Nah, dan juga ketika apa? Bangkit dari tasyahud awal. Wa bihadza yatabayan anna nabika na yukabbirullaha ta'ala inda al-iftitah. Jadi dengan ini ada beberapa tempat ya Rasulullah SAW takbiratul atau bertakbir, mengucapkan takbir pertama ketika takbiratul ihram ya, ketika membuka sholat. Jadi awal kali memulai sholat beliau takbir. Wa fil kulli khafdhin wa raf'in, dan juga setiap kali turun ataupun naik. Jadi gerakan turun atau naik itu takbir. Ma'ada ar-raf'u minar ruku', kecuali bangkit dari ruku', karena kalau bangkit dari ruku' yang diucapkan adalah sami Allahu liman hamidah ya. Nih. Wa hadhihi takbirat wajibah ala qauli Ahmad wa jama'atun minas salaf wal khalaf wa huwa rajih lima yali. Dan ini takbirat ini kalau dalam mazhab Imam Ahmad wajib ya. Tapi kalau takbiratul intikal kalau di mazhab Syafi'i sunnah ya. Kecuali takbiratul ihram saja. Kalau takbiratul ihram apa? Rukun ya. Maka dia enggak sah kalau meninggalkan takbir di takbiratul ihram. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad wajibat shalah ya. Qauluhu idza kabbara al-imam fakabbiru, apabila imam bertakbir maka bertakbirlah kalian ya. Fatadkhulu takbiratul intiqal fi umumihi, maka masuk di dalam nas ini ya takbirat intiqal, takbir berpindah dari satu gerakan ke gerakan lain ya. Jadi nanti jangan sampai ketukar antara takbir dengan mengangkat tangan, raf'ul yadain ya. Jadi kalau yang disebut takbir itu adalah ucapan seorang Allahu Akbar ya. Kedua, dalil beliau ini, dalil mazhab Imam Ahmad mengatakan ini wajib adalah Rasulullah SAW yuwadib alaihi. Yuwadib itu terus menjalankannya dengan kontinu ya, baik itu dalam sholat fardu atau sholat nafilah ya. Dan Rasulullah menyampaikan sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini pendapat pertama ya, menganggap bahwasanya takbirat ya intikal ini adalah takbir yang hukumnya wajib. Pendapat kedua, takbirat laisat diwajib bal hiya mustahabbah ya, tadi sunnah. Dan ini pendapat Imam Syafi'i, salah satunya mazhab Imam Syafi'i, dan juga sebenarnya riwayah an Ahmad. Kita sebutkan kalau Imam Ahmad itu sering ada riwayah anhu. Jadi ada dua qaul dinisbatkan kepada Imam Ahmad. Ya. Juga pendapat Abu Hanifah dan juga Malik. Berarti ini hampir pendapat jumhur yang mengatakan takbirat ini bukan wajib. Kemudian selanjutnya yang kedua, hadis ini dalil ala masyru'iyati qauli sami Allahu liman hamidah. Ini juga dalil dimasyru'kannya atau disyariatkannya ucapan sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku', ya.
Wa hadza fi haqqil imam wal munfarid. Ini untuk imam dan orang yang munfarid, yang salat sendiri. Amal makmum fa innahu yaqul, adapun makmum ya, dia mengucapkan Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd ya. Walakal hamd. Sebagaimana hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala al-imamu sami'allahu liman hamidah." Apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Tentunya kapan itu? Ketika dia bangkit dari ruku' ya. Ketika dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka katakanlah oleh kalian, maksudnya di sini para makmum ya, Allahumma Rabbana lakal hamdu ya. Ya Allah, Rabbana wa Rabb kami, lakal hamdu, bagimu segala pujian. Fa inna man wafaqa qaulahu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Adapun siapa yang berbarengan ucapannya itu dengan ucapannya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini ada kemiripan dengan hadis takmin ya. Man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah ya, ada kemiripan di hadis ini dengan takmin. Jadi itu khusus untuk bangkit dari ruku' ya, tidak mengucapkan Allahu Akbar tapi mengucapkan sami Allahu liman hamidah fi haqqil imam wal munfarid ya, bagi yang sholat sendiri atau menjadi imam. Adapun makmumnya ya, ketika dia sholat menjadi makmum, maka yang diucapkan adalah Rabbana walakal hamd. Kemudian yang ketiga hadis ini dalil ala masyru'iyati qauli Rabbana walakal hamdu ba'dal qiyam minar ruku' ya. Jadi ini juga menunjukkan disyariatkannya seseorang mengucapkan Rabbana walakal hamdu ya. Rabbana walakal hamdu setelah bangun dari ruku' ya. Wa hadza fi haqqil imam wal munfarid ilal makmum fayaquluha hina ar-raf' minar ruku' ya. Kalau imam dan munfarid itu ketika diiktidal, adapun makmum mengucapkannya ketika bangun dari ruku' sebagai pengganti dari sami Allahu liman hamidah ya. Baik, ini hadis tentang takbirat. Jadi takbir secara umum ada dua, takbir yang sifatnya hukumnya sebagai rukun dan ketika ditinggalkan ya maka berpengaruh pada sah atau tidaknya sholat, yaitu di takbiratul ihram. Dan adapun takbiratul intiqal ya indal jumhur, salah satunya Imam Syafi'i, hukumnya adalah sunnah atau mustahabbah. Kemudian selanjutnya ma yaqulu ba'da raf'i minar ruku'. Apa yang dikatakan seseorang ketika bangun dari ruku'. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala ya, kana Rasulullah SAW idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Apabila, yaitu Rasulullah SAW apabila mengangkat kepalanya sehabis ruku', qala Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini versi lengkapnya ya, versi lengkapnya doa setelah qiyam dari ruku'. Jadi ketika i'tidal, apa itu doanya? Allahumma rabbana lakal hamdu. Wahai Allah, Rabbana, Rabb kami, lakal hamdu, bagimu pujian, mil'as samawati wa mil'al ardi, yang memenuhi langit dan memenuhi bumi, wa mil'a ma syi'ta, dan memenuhi apapun yang engkau kehendaki, min syai'in ba'du ya. Ahlul tsana'i wal majd ya, yang memang berhak untuk dipuji dan disanjung. Ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun ya, yang paling berhak, paling layak diucapkan seorang hamba adalah pujian kepadamu, wa kulluna lakal hamd, dan setiap kami adalah hambamu. Allahumma la mani'a lima a'tait, sungguh tidak ada yang bisa menahan apa yang engkau berikan.
Jadi kalau ini kan sebenarnya bagian dari tauhid. Ya. Allah itu kalau sudah menginginkan Allah berikan karunia kepada satu kaum atau seorang hamba, maka nggak ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa menahan, yang bisa menghalangi. Ya. Sebagaimana hadis apa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, ya ghulam. Wahai gulam, ya, ketahuilah ya bahwasanya anal ummata lawijtama'u, seandainya umat ini berkumpul ala an yanfa'uka bisyai', untuk memberikan kepadamu manfaat syai', sesuatu yang remeh saja, lan yanfa'uka, mereka tidak akan mampu illa syai'an qad katabahullahu lak, kecuali sesuatu yang sudah Allah tetapkan untukmu. Lamani alima atait, enggak ada yang mampu menahan, menghalangi sesuatu yang sudah Allah tetapkan untuk diberikan pada satu orang atau satu kaum. Ya. Mau kekuatan sebesar apapun, kekuatan sedahsyat apapun, maka enggak mampu untuk menahan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan pemberian itu macam-macam, bisa rezeki wujudnya, ya. Pemberian itu bisa duit, bisa uang, pemberian bisa ilmu, ya. Orang mau kayak apa caranya, dicuri kitabnya, disembunyikan kitabnya biar nggak hafal umpamanya. Ya. Kalau Allah takdirkan mudah bagi Allah SWT untuk memasukkan ilmu di kepala seseorang. Bahkan dulu ulama meskipun kitabnya hilang, ya ilmu mereka masih ada di dada, ya. Sampai ada ungkapan al ilmu fis sudur la fis sutur, ya, ilmu itu dalam dada kaum mukminin, bal hiya ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm, ya. Dan Al-Qur'an ini adalah ayatun bayyinat, ayat-ayat yang jelas, gamblang, terang, yang tersimpan dalam dada-dada orang yang ya diberikan ilmu atau para ulama, ya. Maka Masya Allah, pemberian itu ketika Allah sudah menetapkan sampai pada satu orang, sampai pada satu kaum, maka enggak akan mampu seorang pun untuk mencegah, ya. La mania lima a'tait wala mu'ti lima mana'at, sebaliknya enggak ada satupun orang yang mampu memberikan, ya, sesuatu yang Allah cegah, ya. Sebaliknya Allah kalau nyegah sesuatu untuk sampai pada seorang enggak akan sampai, ya. Maka kalau orang pakai konsep ini enak, orang dapat rezeki ya memang sudah jadi rezekinya, jatahnya dia, ya. Kalau belum sampai kepada dia ya memang belum rezekinya, ya. Makanya ada kalimat nek wis rezeki ini kan mesti tekan, ya. Nek wis rezeki ini itu mesti tekan, arep koyo ngopo wis mesti nyampe, ya. Makanya saya sampaikan berkali-kali, man ta'ajjala bi syai'in qabla awanihi uqiba bi hirmani. Seseorang yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka akhirnya enggak dapat, ya. Kita kayak antum ini sudah dewasa semua rata-rata, ya. Ini ada yang sudah umurnya 19, ada. Hah? Paling tua di sini siapa? Hah? Sukma berapa? 20, ya. Bentar lagi nikah. Hah? Ya kan? Ya, Qadarullah 5 tahun kan sebentar. Saya dulu 22 nikah, saya 22 awal, ya. Ini bukan ngajari, bukan manasi, bukan, ya cuma ceritakan aja. Sesuatu yang sudah jadi ketetapan Allah itu mesti akan dimudahkan. Ora usah khawatir diambil orang, ya. Gak usah khawatir, saya tuh pernah lihat fulana naik gak cepet-cepet nanti gak diikat, nanti dibawa lari sama orang. Gak usah khawatir kayak gitu, ya. Jodoh itu salah satu yang Allah berikan. Jadi Allah yang berikan, ini kuncinya, Allah yang berikan, ya. Bukan keinginan antum, bukan. Banyak orang yang kepengen sama fulanah, ya, pengen nikah sama fulanah, sudah dirancang sedemikian rupa, ya.
saya tak ngembui adike, ngembui datang ke bapaknya, ternyata yo nggak jadi. Ya. Sampai dulu saya punya teman ya sama adiknya deket, adiknya yang di sir itu sama bapaknya deket, sampai berapa kali ke sana dipercaya untuk khutbah Jumat di masjidnya. Sudah seneng, saya udah dipercaya khutbah Jumat di masjidnya. Ya, tapi kalau belum jodohnya ya nggak ketemu, ya. Nggak ketemu beneran akhirnya itu kan. Padahal pendekatannya sudah kurang apa itu kan. Artinya sesuatu yang sudah Allah tetapkan itu nggak akan luput, ya. Maka kita kalau yakini ini pemberian Allah, enak. Kalau Allah berikan memang itu kepada saya, nggak akan lari kemana-mana. Wis enak. Antum bisa fokus ngaji, fokus belajar, ya kan. Ini berlaku pada hal apapun, ya. Jodoh, rezeki, ya. Segala hal yang itu sifatnya itu pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan lepas, tidak akan basa Jawane ucul. Kalau memang sudah Allah tetapkan, itu enak banget itu. Ya. Kita pernah dulu nyari ikan ya di sungai, udah dapat gede. Ternyata dibawa pakai plastiknya bolong, sampai nggak sadar di bawah, yang bawah itu ya kok ora kroso gitu loh. Ya. Begitu dibuka ikannya merucut. Ya memang belum rezekinya, gitu kan. Ya. Karena belum rezeki, mau makanan sudah mau masuk ke mulut, gitu. Sudah mau masuk tinggal plung, ya. Tinggal masuk, ketampel orang jatuh. Ya. Itu memang belum rezekinya berarti memang. Ya. Makanya ini bagian dari tauhid kalau orang benar-benar renungi, meresapi, ya. Allahumma rabbana lakal hamd mil'as samawat wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini kita suruh baca ketika i'tidal, juga doa setelah salam, setelah sholat. Artinya apa? Suruh nanamkan benar. Kalau Allah sudah berikan itu, insya Allah gak ada satupun orang bisa menghalangi, ya. Maka kalau kita yakin itu sudah enak, hidup itu akan enak. Pak, ngapunten nggih, ini cuma dapat bulan ini segini, soalnya ini lagi turun semua, petani panen, ya. Ternyata dijual di pasar cuma nggak seberapa. Alhamdulillah, ini rezekinya segini. Nanti waktunya dedel pas dedel ya nutupi, mungkin pas harganya lagi turun. Seperti itu enak. Ketika ditanggapi dengan keyakinan bahwasanya ketetapan Allah, maka ini. Ya. Ini ucapan versi lengkap ketika i'tidal, ya. Ketika i'tidal. Ya. Baik, hadis selanjutnya an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya. Qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Kami diperintahkan untuk sujud di atas, ya, sab'ati a'dhum, 7 anggota, ya. A'dhum itu kan jam'u dari azm, tulang, ya. Apa itu dijelaskan masih di hadis ini, ya. Alal jabhah, ya, jabhah masuk di dalamnya hidung, ya. Meskipun kalau jabhah tok sudah sah, jabhah tok sudah sah, ya. Kalau lebih sempurna sama hidungnya, ya. Kemudian wa asyara biyadihi ila anfi, maka Rasulullah SAW berikan isyarat kepada
anf. Jadi masuk juga kepada sujud tempat yang ditempelkan itu adalah hidungnya. Wal yadain, ya, yadain maksudnya ini, ya, bukan semuanya gini, ya, tapi maksudnya adalah kaf, ya, kedua telapak tangan, ya. Kemudian, ya, rukbatain, nih, ya, dengkul atau bahasa Indonesianya lutut, ya. Wa atraf al-qadamain, ujung-ujung kaki, ya, ujung-ujung kaki, ya. Maka kalau sujud ini harus semuanya, ya, nempel di tempat sujud, ya, ujung kaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, sab'atu a'dzum, ya, 7 bagian, ya. Hadis dalil ala wujub sujud ala hadhil a'dha as-sab'ah. Jadi dalil wajibnya sujud di tempat-tempat yang sudah ditunjukkan tadi atau bagian-bagian anggota tubuh yang sudah disebutkan tadi, ya. Dan hikmah dari sujud, ya, di atas anggota-anggota badan tadi adalah, ya, li ajli an yashmala sujud a'ali al-jasad wa asafiliha. Jadi supaya sujud itu mencakup seluruh bagian tubuh baik yang atas sampai yang bawah. Wa a'dha'i kasbihi wa sa'ihi, ya, dan juga, ya, bagian-bagian kasab itu yang dia buat usaha tangan, sa'i yang buat melangkah itu kaki. Artinya apa? Kita bisa ngelangkah, kita bisa menggerakkan tangan kita, bisa nyari duit, bisa nulis, bisa apapun itu, hikmahnya ditunjukkan itu semua terwujud karena Allah Subhanahu wa taala, karena sujud, ya. Orang bisa jalan itu karena sujud, orang bisa ngelangkah itu karena sujud, orang bisa menggerakkan tangannya, bisa digunakan untuk nyari duit, ya, macul kalau petani, ya, kalau pedagangnya dia di pasar, ya, nata barang dagangannya, ngulungi duit buat apa, nampani, buat nerima uang, itu juga seluruhnya tidak bisa digerakkan kecuali karena izin Allah dan karena sebab sujud. Jadi supaya diingatkan filosofisnya seperti itu. Bagian ini kan kena semua. Ini bagian muka ini bagian paling penting, ya. Ya, bagian paling penting untuk ngomong, ya, di sini, ya. Untuk mencium, untuk melihat, ya. Ini tangan, ya. Ini bagian-bagian penting seluruh tubuh, ya. Yang mana maknanya adalah seseorang tidak mungkin mewujudkan sesuatu dengan tangan dan kakinya kecuali karena wasilah Allah yang memudahkan, ya. Makanya kita diminta untuk apa? Sujud, untuk ingat, ya. Harta kamu yang kamu dapatkan, duit kamu itu dari hasil kerja kamu itu Allah yang berikan, ya, Allah yang mudahkan, ya. Bukan semata-mata adalah hasil jeripayah kamu, keringat kamu, bukan, ya. Tapi Allah yang memudahkannya untuk sampai pada kita, ya. Ini kalau orang seperti itu enak, dia akan ingat terus bahwasanya karunia ini adalah, ya, seluruhnya adalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali yustasna min dzalika man ajiza ani sujud bi ba'dil a'dha, ya. Ya, mungkin ada yang enggak punya tangan satu, maka ini mustasna dikecualikan, ya. Atau bagian yang dia harus sentuhkan itu sakit umpamanya, maka, ya, ini tidak mengapa, sebagaimana firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Baik. Selanjutnya, dalil hadis bimafhumihi annahu la yajuzu lil musalli an yarfa' udwan min a'dha'i hala sujudihi, ya. Jadi dengan mafhumnya hadis ini, ya, karena disebut ala sab'ati a'dzum,
maka mafhumnya tidak boleh orang yang sholat itu ngangkat bagian-bagian ini ketika sujud. Contohnya mungkin lagi sujud ininya diangkat ya. Oh kayak mau senam itu kan. Atau kakinya kalau anak kecil tuh maaf ya, ini tak praktekkan maaf. Ya. Anak kecil cok dolanan gitu. Ya. Nah, ini kan anak kecil kan sok gitu kan. Nah, kalau kita lihat anak kecil ini lagi sujud terus buat mainan gini, utak-utik. Nah, dikasih tahu, habis sholat antum lihat dikasih tahu jangan ya bagian dakwah juga meskipun kepada anak kecil ya. Wah, Dek nggak boleh sujud diangkat seperti itu ya. Ini nggak boleh nek sujud itu ininya ditempelkan. Karena disebut ala sab'ati tuh. Nah, itu kadang sing sering ya kalau orang gede kayak gitu ya bangetan gitu, cek dolanan kayak gitu. Itu biasanya anak kecil. Anak kecil tuh biasanya ya mainan, namanya anak kecil belum paham, maka ya harus difahamkan ya. Yang benar tidak boleh diangkat ya. Harus nempel ke tempat sujud ya. Fa'in fa'ala ya. Kalau dia ngerjakan itu lam yasih sujuduhu, tidak sah sujudnya ketika bagian-bagian ini enggak menyentuh, menempel di tempat sujud ya. Juga diusahakan juga yasjud ya ala jabhatihi wa anfihi. Meskipun di mazhab Syafi'i itu kalau jabah tok sudah sah sebenarnya. Nah, kalau mazhab Hambali ya harus dua-duanya karena tadi asyara ila anfihi. Beliau memberikan isyarat kepada ya hidungnya. Jadi seperti itu. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abbas bin Abdul Muttalib ya radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an asjuda ala sab'in. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 bagian. Al jabhah wal anf, di situ disebut jabhah wal anf ya dengan sharih wal yadain warukbatain wal qadamain. Wa Ibnu Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yamussa anfuhu al-ardh. Ya, jadi di sana malah lebih sharih lagi ya. Tidak disebut tidak ada salat bagi orang yang irunge ya, hidungnya tidak nyentuh di tempat sujud. Makanya untuk khuruj minal khilaf ulama ya udah ditempelkan seluruhnya secara sempurna ya. Jadi ketika sujud itu ininya kena, hidungnya juga kena ya. Jadi ini juga sering ya di tulanan anak kecil tuh diangkat ya. Atau mungkin nggak mau kena hidungnya, nggak mau kena tempat sujud ya, cuma bathuk tok sing dikenake. Nah itu maka ini salah satu kesalahan ya ketika sujud. Nah kalau di mazhab Hambali itu enggak wajib untuk nyingkap ya. Kalau di mazhab Syafi'i harus tersingkap ini jabah ya. Jadi harus kena jabahnya. Tapi kalau di mazhab Hambali itu sah meskipun ininya tertutup. Makanya ada yang pakai imamah itu, mas saya ada yang sampai gini ya. Atau pakai pecinya sampai ketutup kayak gitu ya. Kalau di mazhab Hambali memang enggak disyaratkan, tapi kalau di mazhab Syafi'i ya diusahakan khurujan minal khilaf, dibuka ininya ya. Supaya apa? Jabahnya ini nyentuh
makan sujud ya. Karena zahir kalau jabah itu ya ini bukan ini ya, maka untuk khuruj minal khilaf lebih selamatnya ya. Nah, kita buka ya, diangkat sedikit kalau pakai peci ya. Ya, diangkat sedikit supaya ininya bisa nyentuh tempat sujud. Kemudian selanjutnya hadis yang lain juga menyebutkan larangan untuk menggulung itu apa jenenge bahasa melinting ya, melinting menggulung ya. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum wala akuffa sya'ran wala thauba. Jadi tidak menggulung. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 bagian ya. 7 bagian tubuh dan tidak melinting ya, tidak melinting ya. Rambut itu artinya mungkin ya pakai keluncir atau apa ya. Kemudian tangan itu dengan baju itu dengan nah, sebagian kadang santri itu kita lihat ya diluntung gitu. Ini ya lebih baik nggak usah, meskipun sah sholatnya ya, bukan juga nggak sah diluntung, tapi lebih sempurna kita mengikuti hadis ini adalah tidak menggulung atau tidak meluntung ya, tidak meluntung, tidak melipat ya. Ya, melipat baju gitu kan, tidak melipat baju. Baik. Ya. Selanjutnya hadis 298, bayan ma yaf'alul biyadain inda sujud. Apa yang dikerjakan kedua tangan ketika sujud ya. An Ibni Buhainah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla radhiyallahu anhu kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayad ibtaihi, muttafaqun alaih. Yaitu Rasulullah SAW apabila sholat beliau memberikan furjah, atau furjah itu apa? Celah ya, baina yadayhi, di antara kedua tangannya ya. Hatta yabdu bayad ibtaihi, sampai kelihatan bayad ibtaihi. Bayad ibtaihi itu putihnya ketiak beliau. Jadi dibuka seperti ini. Allah Ta'ala alam, itu kelihatan tuh, mungkin dulu bajunya longgar atau mungkin pakai Allah Ta'ala alam, ini bisa kelihatan seperti apa. Wa anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma qala, dari Bara' bin Azib semoga Allah meridai keduanya, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, idza sajadta fadha' kaffaika warfa' mirfaqaika, apabila engkau sujud letakkanlah ya kaffaika, kedua telapak tanganmu, dan angkatlah mirfaq ya, diangkat mirfaqnya. Jadi seperti ini ya. Ini bukan gini ya, tapi ini diangkat mirfaq, ini mirfaq ya. Ini mirfaq diangkat ya. Kemudian kafaihi ini ya diletakkan ya. Kemudian faraja ini enggak terlalu apa, tapi dibuka sampai kelihatan ini ketiaknya ya. Ketiaknya kelihatan. Nah, kalau sebagian ada gini, cari. Tapi itu lihat sikon, kalau lagi apa jamaah, gini kesaduk semua. Harus lihat kondisi. Tapi seperti tadi ya, diangkat ya, kemudian ininya direnggangkan ya. Makanya kelihatan, sampai kelihatan apa? Bayat ibtaihi ya, seperti itu. Ini thariqah sebagaimana hadis yang kita baca tadi.
Rawi hadis ini adalah Abdullah ibnu Malik ibnu Jundub al-Azdi wa Buhainah. Buhainah itu ismu ummihi, maka disebut ibnu Buhainah. Ya, dinisbatkan pada ibunya bintul Haris ibnu Abdul Muttalib. Maka namanya apa? Abdullah ibnu Malik ibnu Jundub al-Azdi. Ya. Fa idza qila an Abdullah ibni Malik ibnu Buhainah fa innahu yaqra Malik bit tanwin. Wa ibnu Buhainah badal min Abdullah la min Malik. Li'annahu nusiba ila ummihi, ya kenapa dinisbatkan wa ummuhu sahabiyah, ibunya sahabiyah, aslama qadiman, masuk Islam sudah di awal beliau, wa kana nasikan fadilan, seorang yang ahli ibadah, punya keutamaan, wa huwa mimman rawa sifat salatin nabi, ya dia salah satu yang meriwayatkan sifat salat Rasulullah SAW. Dzakar Ibnu Sa'ad innahu nazala batna Rim ala salasina milan minal Madinah wa dzakara anna Rasulullah SAW fi safaril hijrah habata batna Rim summa qadima Quba mata Ibnu Buhainah fi batni Rim sanata khamsin, ya meninggal tahun 50, ya. Jadi ini Ibnu Buhainah, ya. Hadis ini pertama dalil ala hayati sujud, ya penjelasan tentang ya bagaimana tata cara sujud, ya sesuai dengan yang dicontohkan atau diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang secara ringkas dikumpulkan menjadi 3 sifat. Sifat pertama adalah ib'ad adudaini anil jambaini hala sujud wal mubalaghah fi dzalik. Jadi menjauhkan ini, ya. Adudain, ini dijauhkan, ya. Kemudian yang kedua adalah wad'ul kafaini alal ardi, meletakkan, ya, telapak tangan ini di atas bumi, ya. Yang ketiga raf'u dzira'aini anil ardi, ya mengangkat, ya dzira', ya dzira'aini anil ardi, ya. Jadi dzira' ini, ya ini diangkat, tidak ditempelin, ya tidak ditempelin, ini dzira'nya tidak. Sebagian orang sujudnya, maaf ya, sebagian orang sujudnya gini, ya. Males gitu kan, ininya ditempelin. Nah ini harus diangkat. Nah, diangkat bukan ditempelkan seperti ini. Malah yang ada yang kedinginan, ya. Di gitu ya, tadi nggak boleh lagi, ya. Intinya sifatnya dijauhkan, terus dia diangkat. Ini sifat sujud. Kemudian hadis selanjutnya an Wa'il ibn Hujr, dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, kana idza raka'a farraja baina asabi'ihi, apabila Rasulullah SAW rukuk farraja baina asabi'ihi, jadi beliau memberikan apa, yufarij itu ada celah-celahnya, farraja baina asabi'ihi, nah kayak gini, ya nih, bukan gini tapi faraja baina asabihi, ya. Wa idza sajada dhamma asabi'ahu, kalau beliau sujud, ya dhamma asabi'ahu, di apa, dirapatkan kalau sujud. Tapi kalau rukuk itu faraja, ya. Karena kondisi rukuk itu lebih cocoknya nyengkram apa, nyengkram apa ini, rukbah, ya. Nah ini dicengkram seperti ini, ya. Nah itu kondisi rukuk. Ini sifat rukuk dan sifat sujud.
Ya, hadis ini dalil bahwasanya salah satu sunnah ketika sholat ya, yaitu khususnya ketika keadaan tangan ya, asabi ya, jari-jari tangan hala ruku, ketika ruku adalah dengan merenggangkannya ya. Kemudian kenapa? Karena dia nyengkram ya rukbah, nyengkram dengkul ya. Dan itu lebih mudah untuk membantu punggung itu supaya rata ketika seorang mencengkeram dengan kuat ya. Bantu, beda kalau lemes gini ya, lemes sikinya ikut lemes ya. Tapi kalau dicengkeram, nah ini akan sempurna ya, lurusnya akan sempurna ya. Makanya membantu bagian punggung itu untuk lurus ya. Kemudian ya, ketika sujud maka sunnah domu asobi ya, didekatkan ya, bukan kayak tadi direnggangkan ya. Ini sifat rukuk dan sujud atau tangan ketika rukuk dan sujud. Kemudian sifat qu'ud man shalla jalisan ya, sifat duduk bagi orang yang sholat dengan duduk. An Aisyah qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an ya. Aku pernah melihat Rasulullah SAW sholat mutarabbi'an. Mutarabbi'an itu dengan bersila ya. Tab'an dalil hadis ini dalil anal fuqaha bi hadzal hadis ala anal afdhalil musalli idza kana yusalli jalisan an yatarabba fi mahallil qiyam ya. Jadi ketika bangun itu ketika dia sholat duduk itu berdirinya atau mewakili berdiri dengan duduk mutarabbi ya. Mutarabbi itu duduk sila ya. Dan ini tentunya salah satunya di sholat sunnah, karena sholat sunnah itu boleh dengan duduk, seperti sholat di kendaraan itu kan boleh duduk ya, sholat di atas unta itu boleh dengan duduk, itu ketika sholat sunnah. Dan sholat sunnah itu secara hukum lebih longgar daripada sholat wajib ya. Wasifatu tarabu an yaj'ala batinal qadam yumna tahtal fakhid yusra ya. Jadi menjadikan batinal qadam yumna ya. Ini batinal qadam yumna ya. Tahtal fakhid. Fakhid ini ya. Fakhid yusra. Nah, dimasukkan ya. Wa batinal qadam yusra tahtal fakhid yumna. Nah. Ya, ini yang ini bawahnya sini, ini bawahnya sini. Ini namanya mutarabbi. Duduk mutarabbian itu kayak gini ya. Apa anya ja'ala batina qadam yumna tahtal fakhid yusra, menjadikan batin bagian dalam kaki sebelah kanan itu di bawah fakhid. Fakhid itu apa? Pahanya sebelah kiri ya. Sebaliknya yang sini sebelah kanan. Nah, ya, ini mutarabbian, shalah mutarabbian ya. Kenapa faedahnya seperti itu? Para ulama menyebutkan li'anna tarabbu'a ya aqrab ila halatil khusyuk. Karena orang yang duduk tarabbu itu khusyuk ya. Makanya kalau orang lihat lagi serius gitu kan ya, serius musyawarah atau duduk itu mesti duduknya sila. Serius, nggak sambil juga duduk gini kan beda, itu kesannya orang ya lagi santai kesannya lah ya, beda dengan tarabbu ya, dia lebih khusyuk ya. Walau sholat ala ghairi hadzal hal ajza'a, tapi boleh dengan posisi lain, seperti duduk mungkin dengan
Iftirosh, atau dia duduk. Sebagian kalau orang sakit nggak bisa tarobuk, ya nggak usah dipaksa. Kalau sholat duduknya karena sakit, umpamanya orang kena sakit kena sininya. Nah, jadi kalau ininya sakit, ya ditekuk gini nggak kuat, ya. Umpamanya ininya sakit ditekuk nggak kuat, maka nggak usah dipaksain ditekuk, ya. Sesuai dengan keadaan, ya. Sholatnya mungkin karena pas ininya mungkin sakit, dia nggak kuat kalau ditekuk, ya. Maka jangan dipaksakan, ya. Sesuai dengan kemampuan kita, fattakullah mas tata'tum. Dan itu sah. Tapi kondisi atau keadaan yang paling sempurna adalah ketika ya dengan tarobuk, duduk dengan sila, ya tadi kita sebutkan. Nah, maka Rasulullah SAW menyebutkan sholli qa'iman, sholatlah berdiri, fa in lam tastati' fa qa'idan. Jadi keadaan sholat duduk itu ada beberapa halat. Pertama, ketika orang sakit nggak mampu, ada uzur untuk sholat dengan berdiri, ya. Uzurnya apa? Ya mungkin sakit, kebentur, kecelakaan, jatuh, ya macam-macam. Maka ketika dia ada uzur ini, maka boleh sholat dengan duduk. Kedua adalah ketika sholat sunnah. Tapi ini bukan untuk jadi ada. In lam yattakhidhu adatan. Pokoknya malam ya sholat sunnah, ya mulai sekali-kali sholat dengan duduk, nggak apa-apa. Ya. Orang untuk menjaga muadzabah, jaga supaya terus dijalankan itu kadang ya di waktu-waktu tertentu itu futur orang. Ya. Yang masalah kalau futurnya setiap hari futur terus bendino itu kan males kok bendino, nah itu bermasalah. Tapi kalau sekali-kali orang futur, terkena futur, saya waduh mau berdiri, capek bener umpamanya ya. Lagi setelah perjalanan jauh atau habis kerja keras, ya, sehingga dia malam itu berdiri itu kayaknya nggak mampu. Sedangkan kepingin sholat itu tetap sholat lama, ya maka nggak apa-apa dia duduk sholat sekali-kali. Karena apa? Sholat sunnah tadi ya, kaidahnya sholat sunnah itu lebih longgar daripada sholat wajib. Kalau sholat wajib itu disyaratkan qiyam ma'al qudrah, itu wajib, harus rukun. Qiyam ma'al qudrah itu rukun. Kalau enggak qiyam maka enggak sah. Ma'al qudrah, kalau mampu, kalau enggak mampu ya sakit karena uzur tadi maka enggak masalah. Tapi kalau sholat sunnah tidak disyaratkan. Ya, hadisnya dalil Ibnu Umar dulu yang kita pernah bahas. Ya Rasulullah SAW ketika di atas kendaraan naik, beliau duduk di atas kendaraannya, beliau juga sholat, ya. Dan ya bahkan sampai ke kiblat pun itu lebih longgar kalau dalam sholat sunnah, diwajibkan di awal saja, kemudian setelah itu ya ngikut kendaraan kemana kendaraan itu berarah, ya seperti itu. Baik, satu hadis lagi, hadis ma yaquluhu al-musalli bi sajdatain, ya, apa yang dikatakan seseorang ketika di antara dua sujud. An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW kana yaqulu baina sajdataini, beliau ya berdoa ketika duduk di antara dua sujud, Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya, nanti ini banyak versi, ya. Banyak versi, ada yang menjamak sehingga nanti ada 8, ya. Kalau ini ada berapa hadis riwayat Ibnu Abbas ini, ya. Rawahu arba'ah, ya. Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ada 5, ya, di versi yang ini, ya. Riwayat yang lain, ya, min tariqi Kamil ibnu Ala haddatsani Habib ibnu Abi Thabit an Sa'id ibn Jubair an Ibni Abbasin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakara hadzal lafadz li Abi Dawud illa anna fihi wa'afini wahdini warzuqni. Allahumma ighfirli warhamni
wahdini wa'afini warzuqni, ya. Kemudian ada riwayat Tirmidzi wajburni. Nah, ada kalimat wajburni. Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, ya. Ada wajburninya, ya. Ada riwayat Ibnu Majah tambahan warfa'ni wahdini, ya. Maka kalau dikumpulkan riwayat-riwayat ini, ya, maka ada sab'u kalimat, ya. Jadi soal, ya Allah maghfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, wahdini, berikanlah aku petunjuk, afini, berikanlah, ya, afiyah kepadaku, warzuqni, ya, berikan rezeki kepadaku, wajburni, ya, ini warfa'ni, ya, kalimat-kalimatnya kalau dikumpulkan. Maka para fuqaha menyebutkan dimasyru'iyakannya doa ini di jalsah baina sajdatain atau duduk di antara dua sujud. Yang paling singkat kalau mau ngajari anak kecil, ya Rabbighfirli, Rabbighfirli, itu sudah sah, ya, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Kalau anak kecil itu kan kalau suruh ngapal panjang mungkin kasihan, ya, baru 5 tahun wis latihan sholat sing pendek-pendek dulu, Rabbighfirli, Rabbighfirli, ya. Nanti kalau sudah mapan, sudah sholatnya mulai mapan, diajari yang lebih panjang untuk dia dihafal. Yang penting dia sah dulu sholatnya, yang penting dia, ya, sholat bacaannya benar. Nah, ini doa, ya, kalau dengan seluruh riwayatnya boleh digabung seluruhnya sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ya, beliau menggabung seluruh riwayat. Tapi ya biasanya yang paling mancelep dulu tuh ya pas dihafal pas SD biasanya tuh. Jadi saya berkali-kali itu mau tak ubah gitu kan, ya, niate gitu kan, udah dihafal semuanya digabung ke. Tapi nanti balik di awal, sehari 2 hari bisa yang versi lengkap gitu. Tapi besok begitu ini balik lagi ke awal yang dihafal dulu ketika SD. Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Itu kalau SD itu apalah nih, ya. Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Tapi ini semuanya jaiz, ya. Lafaz-lafaz ini semuanya warid semuanya, ya. Tapi yang paling sempurna adalah, ya, siapa yang menjamak kepada seluruh riwayat. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Beliau menjamak seluruh riwayat, dikumpulin seluruhnya lafadznya dibaca dalam satu waktu. Taib, barakallahu fikum, ini mungkin yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Kita sore ini sampai pada doa di antara 2 sujud, duduk di antara 2 sujud, ya. Dan insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan berbicara tentang hukum duduk setelah sujud, ya. Jadi julus istirahah, ya, sebelum bangkit ke saniyah wa rabi'ah, ke rakaat kedua atau keempat. Jadi duduk istirahah. Nanti insyaallah kita akan bahas di kesempatan selanjutnya. Barakallahu fikum, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا.